want me again. Never wanna. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Baik, sekarang buka PPT yang sudah diberikan tentang materi struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu teks editorial? Belum Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu teks editorial. Jadi, editorial disebut juga tajuk rencana. Nah, editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap personal aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, sekarang Sultan tolong membaca PPT yang sudah dikirim. Baik Bu. Informasi dalam teks editorial. Jenis teks editorial terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Itu teks editorial. Yang pertama ada menjelaskan atau menginterpretasikan, yang B ada kritis, yang C ada persuasi atau membujuk, yang D ada pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan cara penyelesaian masalah. Struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, kedua ada argumentasi, ketiga ada penegasan ulang pendapat. Oke, cukup. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat? Saya Bu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Baik, Daniela, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang tolong lanjut bacanya dari. Baik Bu, jadi penyajian kembali isi teks eksposisi dengan bahasa berbeda. Yang pertama, menggunakan kalimat tanya retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Baik, terima kasih Ferry. Nah, jadi apa sih itu kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti petunjuk, dan konjungsi kausalitas? Nah, jadi apa sih itu kalimat retoritis, kata-kata populer, kata ganti petunjuk, dan konjungsi kausalitas? Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Penggunaan kata-kata populer digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Konjungsi kausalitas diantaranya yaitu sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenan dengan masalah yang dikupasnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu.